Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika malam ini hidupmu terasa berat, jika ada doa yang sudah lama kamu simpan, tapi jawabannya tak kunjung datang, dengarkan ini pelan-pelan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, namun ada waktu tertentu di mana langit terasa lebih dekat dan doa tak perlu berteriak untuk didengar. Saat manusia terlelap, saat dunia hening, Allah membuka pintu yang siang hari terasa tertutup. Itulah waktu tahajud, waktu di mana harapan yang hampir kamu lepaskan, justru Allah dengar paling dekat. Malam itu tidak selalu sunyi karena ketiadaan suara. Kadang justru sunyi karena hati yang terlalu lama memendam lelah. Ada orang yang siangnya tersenyum, bekerja, bercakap seperti biasa, namun ketika malam datang dan lampu dipadamkan, dadanya terasa penuh, bukan oleh amarah, bukan pula oleh benci, melainkan oleh harapan yang belum juga menemukan jalan. Doa sudah dipanjatkan berkali-kali, air mata sudah jatuh entah berapa banyak. Namun kenyataan masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah langit diam, seolah-olah Allah jauh. Padahal bukan Allah yang menjauh, kitalah yang sering datang di waktu yang salah. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah muliakan, bukan karena jamnya, bukan karena gelapnya, tetapi karena pada waktu itu manusia datang tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa sisa kesombongan. Tahajud bukan solat orang hebat. Tahajud adalah solat orang yang sudah kehabisan sandaran. Mereka yang bangun di sepertiga malam terakhir bukan karena kuat, melainkan karena hidupnya terlalu berat jika ditanggung sendirian. Mereka bangun bukan untuk pamer ibadah, tetapi karena sudah tak tahu lagi kepada siapa harus bercerita. Di waktu itu, kata-kata menjadi jujur. Doa tidak disusun rapi, kalimat sering terputus oleh isak. Namun justru di sanalah letak nilainya. Allah tidak menunggu doa yang indah, Allah menunggu hati yang hadir. Banyak orang mengira doanya tidak dikabulkan karena permintaannya terlalu besar. Padahal bagi Allah, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Langit dan bumi diciptakan dengan satu perintah. Apa arti satu masalah hidup manusia dibanding itu? Yang sering menjadi penghalang bukan besarnya doa, melainkan jarangnya pertemuan. Tahajud adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba yang benar-benar butuh dengan Rob yang maha mampu. Di siang hari, kita sering berdoa sambil tergesa, sambil memikirkan pekerjaan, sambil berharap cepat selesai. Namun di malam hari, waktu melambat. Hati pun ikut melunak. Ada alasan mengapa banyak orang soleh di masa lalu menjaga tahajud lebih dari ibadah sunnah lainnya. Karena mereka tahu, di sanalah jiwa dibersihkan dan takdir disentuh dengan cara yang lembut. Bukan berarti semua yang sholat tahajud pasti langsung mendapatkan apa yang diminta. Tidak, namun mereka selalu mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kadang yang kita minta adalah jalan keluar, tetapi yang Allah beri adalah kekuatan untuk bertahan. Kadang yang kita pinta adalah perubahan keadaan, namun yang Allah turunkan adalah ketenangan agar kita tidak hancur di tengah proses. Dan justru itulah jawaban paling berharga. Ada orang yang datang ke tahajud membawa doa yang sama berbulan-bulan, tidak berubah, tidak juga dikabulkan secara kasat mata. Namun tanpa sadar, hatinya berubah. Pikirannya lebih jernih, langkahnya lebih tenang, keputusannya lebih bijak. Allah sedang bekerja, hanya saja bukan dengan cara yang kita duga. Tahajud mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu tentang segera, tetapi tentang tepat. Jika Allah menunda, bukan karena Dia lupa. Jika Allah belum memberi, bukan karena Dia pelit.
melainkan karena Dia melihat sesuatu yang belum kita lihat. Dan di waktu tahajud, Allah mengajak hambanya untuk percaya. Percaya bahwa luka tidak sia-sia. Percaya bahwa doa yang belum dijawab sedang disimpan. Percaya bahwa tidak ada satupun air mata yang jatuh sendirian. Mungkin malam ini kamu datang dengan doa yang terasa mustahil. Masalah yang tidak tahu harus dimulai dari mana. Hidup yang terasa buntu dari segala arah. Jangan kecilkan doamu hanya karena logika manusia tidak sanggup memahaminya. Logika adalah milik makhluk, sedangkan kuasa adalah milik Allah. Tahajud bukan tentang mengubah Allah agar menuruti kehendak kita. Tahajud adalah tentang mengubah diri agar siap menerima kehendaknya. Dan ketika hati sudah siap, ketika jiwa sudah tunduk, ketika ego sudah luruh, disitulah keajaiban sering kali bermula. Bukan selalu berupa perubahan besar yang langsung terlihat. Kadang hanya berupa satu pintu kecil yang terbuka, satu ide sederhana, satu pertemuan yang tak disengaja, satu kekuatan baru untuk bangkit lagi esok hari. Namun dari situlah segalanya bergerak. Jika selama ini doamu terasa berat di dada, mungkin karena kamu membawanya sendirian. Cobalah letakkan di waktu tahajud, di saat langit paling dekat, di saat Allah memanggil tanpa perantara. Datanglah apa adanya, dengan lelahmu, dengan takutmu, dengan harapanmu yang hampir padam. Karena di waktu itu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan keyakinan itu bukan sekadar kalimat penguat hati, melainkan janji yang Allah sendiri sampaikan kepada hambanya. Janji yang turun bukan di siang hari yang riuh, melainkan di malam yang sunyi. Allah berfirman tentang hamba-hamba pilihannya, bahwa mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam itu mereka memohon ampun dengan penuh harap. Bukan karena mereka tanpa dosa, tetapi karena mereka tahu kemana harus kembali ketika dosa terasa berat. Malam menjadikan manusia jujur. Tidak ada penonton, tidak ada pujian, tidak ada yang perlu dibuktikan. Yang ada hanya seorang hamba dan Robnya. Dalam sebuah hadis yang begitu lembut maknanya, Rasulullah menyampaikan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah mendekat kepada hamba-hambanya dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Perhatikan baik-baik. Allah tidak berkata, siapa yang doanya sempurna, tidak pula siapa yang bahasanya indah, tetapi siapa saja yang datang. Artinya, tahajud bukan tentang kualitas kata, melainkan keberanian untuk datang. Banyak orang menunda tahajud karena merasa dirinya belum layak, merasa dosanya terlalu banyak, merasa hidupnya terlalu berantakan. Padahal justru orang-orang seperti itulah yang paling dipanggil. Tahajud bukan hadiah bagi yang suci. Tahajud adalah pintu bagi yang ingin dibersihkan. Ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kita menunggu keadaan baik untuk mendekat kepada Allah. Padahal Allah menunggu kita mendekat agar keadaan membaik. Di siang hari, kita sibuk memperbaiki hidup dengan cara kita sendiri. Menyusun rencana, menghitung kemungkinan, menimbang untung dan rugi. Namun ketika semua itu menemui jalan buntu, barulah kita mengeluh bahwa segalanya mustahil. Padahal bagi Allah, mustahil bukan ukuran. Mustahil hanyalah batas kemampuan manusia. Allah tidak dibatasi oleh sebab. Jika Dia berkehendak, sebab bisa diciptakan dari arah yang tidak kita duga. Jika Dia berkehendak, jalan bisa dibuka dari pintu yang tak pernah kita lihat sebelumnya. Tahajud mengajarkan kita untuk berhenti memaksa takdir dan mulai mempercayainya. Ada orang yang datang ke tahajud membawa masalah ekonomi.
hutang yang menumpuk, usaha yang sepi, pekerjaan yang terasa sempit. Ia menangis, memohon, berharap. Allah mungkin tidak langsung menurunkan uang dari langit, namun Allah bukakan akalnya. Allah kuatkan langkahnya. Allah pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Sedikit demi sedikit, jalan itu terbuka. Ada pula yang datang dengan luka batin, dikhianati, ditinggalkan, dikecewakan oleh orang yang paling dipercaya. Allah tidak selalu menghapus kenangan itu seketika, namun Allah ganti kepedihan dengan ketenangan. Allah tanamkan penerimaan, hingga luka itu tidak lagi melumpuhkan, melainkan menguatkan. Dan ada juga yang datang membawa doa yang paling manusiawi, ingin dicintai, ingin ditemani, ingin dipahami. Allah Maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum doa itu terucap. Dan Allah tidak pernah mentertawakan harapan hambanya, selama harapan itu disampaikan dengan tunduk dan percaya. Tahajud melatih kita untuk tidak tergesa-gesa dalam berharap, karena Allah bekerja dengan hikmah, bukan dengan desakan. Seringkali kita ingin jawaban sekarang, padahal jika dikabulkan sekarang, kita belum siap menerimanya, belum kuat menjaganya, belum dewasa memikul konsekuensinya. Allah lebih tahu kapan memberi dan kapan menunda sebagai bentuk kasih sayang. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Dan Allah mengetahui, sedangkan kita tidak. Di waktu tahajud, kalimat itu terasa hidup, karena di sanalah kita belajar menyerahkan pengetahuan kita yang terbatas kepada ilmu Allah yang tak berbatas. Tahajud bukan tentang memastikan doa kita terkabul sesuai keinginan. Tahajud adalah tentang memastikan hati kita tetap utuh apapun jawaban Allah. Dan anehnya, justru ketika hati sudah sampai pada titik pasrah yang benar, pertolongan sering datang tanpa diduga. Bukan selalu dalam bentuk yang besar dan menggetarkan. Kadang hanya berupa rasa cukup, rasa tenang, rasa yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah bersama kita. Dan bukankah itu yang paling kita butuhkan? Jika malam ini kamu merasa sendirian, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah jauh, hanya saja Dia menunggu di waktu-waktu tertentu, agar pertemuan itu benar-benar bermakna. Bangunlah, walau hanya 2 rakaat, walau hanya dengan doa yang sederhana, walau hanya dengan air mata yang jatuh perlahan. Karena di waktu tahajud, Allah tidak mencari kesempurnaanmu, Allah hanya menanti kedatanganmu. Dan ketika seorang hamba benar-benar datang, bukan sekadar berdiri dan membaca, melainkan hadir dengan hati yang runtuh dan berharap, maka disitulah terjadi sesuatu yang sering tidak disadari. Tahajud tidak selalu langsung mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi hampir selalu mengubah sesuatu di dalam. Dan perubahan di dalam itulah yang perlahan menggerakkan perubahan di luar. Banyak orang keliru menilai keberhasilan tahajud hanya dari satu ukuran, apakah doanya terkabul atau tidak. Padahal tahajud bekerja jauh sebelum hasil itu terlihat. Ia bekerja saat kamu memilih bangun di saat tubuh meminta istirahat. Ia bekerja saat kamu melawan rasa malas demi satu pertemuan sunyi dengan Allah. Ia bekerja saat kamu mengangkat tangan tanpa tahu bagaimana akhir ceritanya. Di titik itu, iman sedang ditempa. Allah tidak menjanjikan bahwa setiap doa akan dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta. Namun Allah menjanjikan sesuatu yang lebih dalam, bahwa Dia Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengetahui. Allah berfirman bahwa Dia dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Artinya, bahkan sebelum kamu menyusun kata,
Allah sudah mengetahui apa yang membuat dadamu sesak. Maka jangan remehkan doa yang hanya mampu terucap dengan lirih. Jangan merasa doa yang singkat itu tidak bernilai. Kadang justru doa paling jujur adalah doa paling sederhana. Tahajud mengajarkan kita untuk berhenti menuntut dan mulai mempercayakan. Ada satu fase dalam kehidupan seorang hamba di mana ia tidak lagi memaksa Allah untuk mengubah keadaan, melainkan memohon agar hatinya dikuatkan dalam menjalani apapun yang Allah tetapkan. Dan anehnya, di fase itulah seringkali keadaan mulai berubah. Bukan karena Allah baru mendengar, tetapi karena hati sudah siap menerima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling dicintai Allah, justru paling banyak berdiri di malam hari. Padahal beliau telah dijamin ampunan. Namun tahajud bagi beliau bukan kewajiban berat, melainkan kebutuhan jiwa. Ketika kaki beliau bengkak karena lama berdiri, dan ditanya mengapa masih bersungguh-sungguh beribadah, jawabannya sederhana namun dalam maknanya. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Syukur itu bukan hanya diucapkan saat senang. Syukur sejati adalah tetap datang kepada Allah meski keadaan belum berubah. Tahajud mengubah cara pandang kita tentang hidup, bahwa hidup bukan tentang selalu menang, melainkan tentang tetap berserah. Bukan tentang semua berjalan sesuai rencana, tetapi tentang percaya bahwa rencana Allah selalu lebih baik. Ada orang yang datang ke tahajud dengan perasaan gagal, merasa hidupnya tertinggal jauh, merasa usahanya sia-sia, merasa dirinya kalah dibanding orang lain. Namun di hadapan Allah, tidak ada istilah tertinggal, tidak ada perlombaan siapa paling cepat. Yang ada hanyalah perjalanan masing-masing hamba menuju kedewasaan iman. Tahajud mengembalikan kita ke titik awal, bahwa kita hanyalah hamba. Dan menjadi hamba bukan kelemahan, melainkan posisi paling aman. Karena selama kita menjadi hamba, Allah adalah Rob yang mengurus. Di waktu tahajud, kita belajar melepaskan kendali palsu yang selama ini kita genggam terlalu erat. Kita belajar mengakui bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan tenaga dan pikiran manusia. Dan pengakuan itu bukan kekalahan, itu justru awal pertolongan. Allah berjanji bahwa Dia akan mencukupi orang-orang yang bertawakal. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi hatinya tidak dibiarkan sendirian dalam menghadapi masalah itu. Jika selama ini kamu merasa doamu tidak kemana-mana, mungkin Allah sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa doa bukan alat untuk memaksa hasil, melainkan jalan untuk mendekat. Dan ketika kedekatan itu terbangun, hasil hanyalah bonus. Tahajud tidak menuntut kamu menjadi orang lain, tidak meminta kamu sempurna, tidak mengharuskan kamu kuat sepanjang waktu. Ia hanya meminta satu hal, kejujuran. Datanglah sebagai dirimu yang apa adanya, dengan iman yang naik turun, dengan harapan yang rapuh, dengan luka yang belum sembuh. Allah tidak menolak hamba yang jujur, Allah justru mendekapnya. Mungkin jawaban doamu tidak datang malam ini, mungkin juga tidak esok hari. Namun yakinlah, tidak ada satupun tahajud yang sia-sia. Setiap sujud di malam hari meninggalkan bekas di langit. Setiap air mata yang jatuh dalam diam dicatat dengan penuh kasih. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan mengerti mengapa Allah memilih jalan itu, mengapa Allah menunda, dan mengapa Allah meminta kamu untuk datang di waktu tahajud. Karena di sanalah Allah bukan hanya mengabulkan doa, tetapi membentuk jiwa agar siap menerima apapun yang Dia takdirkan. Dan ketika sampai di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal yang pelan-pelan menenangkan hati.
bahwa tahajud bukan sekedar tentang meminta, melainkan tentang kembali. Kembali kepada Allah dengan hati yang lebih jujur, lebih rendah, dan lebih sadar bahwa kita tidak memegang kendali apapun selain usaha dan doa. Banyak orang baru mengenal tahajud saat hidupnya runtuh, saat rencana gagal, saat harapan patah, saat semua pintu yang diketuk manusia tak satu pun terbuka. Namun justru di saat itulah, Allah membuka satu pintu yang sering kita lupakan, pintu yang tidak berisik, tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Pintu tahajud. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang beriman akan selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan bahwa orang yang mendekat kepadanya tidak akan dibiarkan sendirian. Dan itu cukup. Cukup untuk membuat hati bertahan, cukup untuk membuat jiwa tidak hancur, cukup untuk membuat seseorang bangkit lagi meski dunia belum berubah. Jika hari-harimu belakangan ini terasa berat, jangan langsung menyalahkan dirimu, jangan pula menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu untuk naik ke satu tingkat kedekatan yang lebih dalam, karena doa-doa tertentu tidak diturunkan jawabannya di siang hari. Ia menunggu hambanya datang di malam yang sepi. Tahajud tidak membutuhkan kesiapan sempurna, tidak menunggu imanmu stabil, tidak menunggu hidupmu rapi. Ia hanya membutuhkan satu keberanian kecil, keberanian untuk bangun dan menghadap Allah apa adanya. Malam ini atau malam-malam berikutnya, jika kamu terbangun tanpa sebab yang jelas, jangan langsung berpaling. Bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu panggilan yang lembut. Bangunlah, ambil wudhu, sholatlah walau hanya 2 rakaat, dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hatimu sendiri. Tidak perlu kata yang panjang, tidak perlu suara yang keras. Allah mendengar bahkan bisikan yang tidak sanggup kamu ucapkan. Dan jika saat ini kamu belum mampu bangun tahajud, jangan putus asa. Niatkan, doakan, minta kepada Allah agar Dia yang membangunkanmu. Karena bahkan niat yang jujur sudah bernilai ibadah. Sekarang, sebelum kita berpisah di video ini, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal sederhana, namun insya Allah bernilai besar di sisi Allah. Tuliskan di kolom komentar doa terbaikmu malam ini. Tidak perlu panjang, tidak perlu detail. Cukup satu kalimat yang paling mewakili isi hatimu. Bukan untuk dibaca manusia, tetapi agar doa-doa kita saling diaminkan oleh sesama yang sedang berjuang dan oleh malaikat yang ditugaskan Allah. Tulislah misalnya, "Ya Allah, aku datang di waktumu." Atau, "Ya Allah, aku titipkan urusanku kepadamu," atau doa apapun yang paling jujur dari hatimu. Biarkan kolom komentar ini menjadi tempat berkumpulnya harapan, bukan tempat mengeluh, tetapi tempat berserah. Dan jika video ini sampai ke hatimu, jika kata-kata ini menemanimu di salah satu malam paling sunyi dalam hidupmu, aku ingin mengajakmu untuk satu langkah kecil lagi. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, bukan semata untuk angka, tetapi agar setiap video, setiap doa yang kita lantunkan bersama, setiap pengingat tentang Allah terus mengalir sebagai pahala jariah. Bayangkan, seseorang yang tergerak bangun tahajud karena video ini, seseorang yang kembali berdoa setelah hampir menyerah, dan setiap kebaikan itu insya Allah mengalir juga untukmu yang ikut menyebarkannya. Kita mungkin tidak selalu mampu memberi banyak, namun kita bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk kembali kepada Allah. Dan jalan menuju Allah tidak pernah sempit. Terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih telah membersamai malam ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doamu dengan cara terbaik menurutnya. Semoga Allah kuatkan langkahmu di saat-saat paling sulit, dan semoga kita semua
dipertemukan kembali di waktu tahajud di tempat paling dekat dengannya.